Oke, selamat pagi semuanya. Telah bergabung juga dengan kita Ibu Diah dari SPOS, Pak Aziz dari GAPI, Pak Agus Susanto dari PKS, beberapa perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Kementerian Pertanian. Dan yang kami banggakan dan kami hormati para peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Dengan kondisi pandemi COVID saat ini, kita masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan waktu untuk bisa bersama-sama bergabung dalam webinar dengan tema keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi. Dan pada pagi hari ini juga kita akan mengadakan soft launch aplikasi sawit kita yang merupakan platform digital untuk edukasi petani kelapa sawit. Revolusi industri telah menyebabkan perubahan di dalam tatanan masyarakat. Tidak terkecuali juga dengan petani kelapa sawit kita. Banyak dari mereka yang sudah sadar akan teknologi memanfaatkan internet untuk melakukan literasi digital. Mencari informasi di dalam internet untuk menyelesaikan masalah mereka yang ada di kebun. Menyadari hal tersebut, Fakultas Pertanian Institut Yogyakarta yang sejak awal didirikannya telah concern pada kompetensi perkebunan. Salah satunya perkebunan kelapa sawit dengan Yayasan Kehati melalui program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia atau SPOS Indonesia bekerja sama dalam mengembangkan aplikasi sawit kita. Suatu aplikasi berbasis Android, berbasis iOS yang bisa dimanfaatkan oleh petani kelapa sawit di Indonesia. Ada pula yang berbasis website yang dapat digunakan untuk mengedukasi petani kelapa sawit di Indonesia. Lebih dalam tentang bagaimana teknologi dan informasi yang nantinya akan dapat mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia akan kita bahas dalam webinar pagi ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah dalam pembukaan. Yang kedua nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga nanti kita akan dengarkan sambutan dari Rektor Institut Yogyakarta. Dan yang keempat merupakan pemaparan materi dari para narasumber. Yang kelima diikuti dengan soft launch aplikasi sawit kita yang dilanjutkan dengan acara diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah acara penutup. Untuk mengawali acara webinar pada hari ini, marilah kita buka webinar pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua peserta webinar dipersilahkan untuk berdiri. Yes.
Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan Rektor Insiper Yogyakarta kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Insinyur Harsawardana Magister Engineering, kami persilahkan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Insinyur R. Anang Nugroho Setio Mulyono, MEM, selaku Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian BPN Bappenas, kepada Bapak Heru Triwidarto SSI MSc selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, dan juga kepada Bapak Irfan Bahtiar Shut MSc selaku Direktur SPOS Indonesia KHT, dan juga narasumber Bapak Dr. Insinyur Heri Wiranathan S dari Insiper selaku dosen Insiper, dan juga tak lupa kepada Bapak Dr. Insinyur Purwati MS selaku moderator dan juga selaku dosen Insiper pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Dan tak lupa kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu muka secara daring melalui webinar pada pagi hari ini. Kita ketahui bersama bahwa industri sawit merupakan salah satu industri yang menjadi andalan bagi pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia. Dan kita ketahui juga bersama bahwa di dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan sustainability daripada industri dan juga perkembangan kelapa sawit, maka tidak lupa bahwa kita memiliki perkebunan sawit yang dimiliki oleh rakyat, yang itu mencapai hampir 40% daripada seluruh total perkebunan sawit di Indonesia. Terkait dengan keberlanjutan, tentu bagi perkebunan rakyat tidak mudah, karena persyaratan untuk bisa memiliki sertifikat ISPO, syarat-syarat yang harus dipenuhi itu tidak mudah. Oleh karena itulah maka Insiper bekerjasama dengan KHT melalui program SPOS berusaha membuat satu platform digital yang disebut dengan Sawit Kita, dan kita berharap bahwa melalui kerjasama yang sekarang dikerjakan oleh Fakultas Pertanian Institut Pertanian Insiper Yogyakarta ini bisa membantu petani di dalam memenuhi persyaratan, dan juga tentu dalam hal ini terkait juga dengan good agricultural practices dan best management practices yang dipersyaratkan di dalam pencapaian untuk sertifikat ISPO. Harapannya bahwa dengan adanya platform digital ini, Insiper Yogyakarta ikut berkontribusi di dalam pengembangan sawit di Indonesia, khususnya perkebunan sawit rakyat, yang dalam hal ini merupakan salah satu faktor yang penting di dalam keberlanjutan sawit secara keseluruhan di Indonesia. Dan atas nama manajemen dan juga Situs Akademika Institut Pertanian Insiper Yogyakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah bekerjasama, baik dari Bappenas maupun dari Kementerian Pertanian, serta juga tentunya tak lupa kepada KHT melalui program SPOS, dan kita berharap bahwa program ini akan terus berlanjut, dan Insiper dalam hal ini melalui Fakultas Pertanian berkomitmen dan selalu berkeinginan untuk berkontribusi terhadap perkembangan perkebunan sawit rakyat. Atas nama seluruh Situs Akademik dan manajemen, saya mengucapkan terima kasih, dan juga tak lupa kepada seluruh peserta pada pagi hari ini, baik itu peserta dari akademisi, dari pemerintah, dari petani, dan juga dari koperasi. Kita berharap semua bahwa melalui webinar ini dan juga peluncuran platform digital Sawit Kita bisa membantu perkembangan dan pertumbuhan industri sawit, khususnya pada perkebunan sawit. Sekali lagi terima kasih, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan pada webinar pada hari ini.
Tiba saatnya kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber yang nantinya akan diikuti dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para peserta webinar untuk dapat merubah nama akun dengan nama underscore instansi. Kemudian mematikan mikrofon selama para narasumber. Yang ketiga mengisi link presensi yang akan dibagikan panitia di kolom chat pada sesi tanya jawab. Mohon kepada peserta nanti untuk mengisi nama sesuai dengan nama lengkap atau dengan gelarnya, karena nanti akan dijadikan sebagai nama yang tertera di sertifikat. Bagi peserta yang ingin bertanya kepada para narasumber dapat dilakukan dengan cara menulis nama underscore instansi dan ditujukan kepada narasumber siapa dan kemudian diikuti dengan pertanyaannya. Atau bisa juga nanti dengan cara raise hand untuk kemudian akan dipandu oleh moderator. Bagi penanya terbaik, kami sediakan hadiah menarik yang akan dipilih oleh panitia. Lebih jelasnya untuk diskusi dan paparan materi pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Insinyur Purwadi MS. Kepada Bapak Purwadi, kami persilahkan. Terima kasih. Sehat-sehat untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi yang cerah di Jogja ini, dan juga dalam kondisi walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita masih terus bisa berinteraksi untuk melakukan diskusi, pemahaman, peningkatan pengetahuan dan seterusnya. Bapak sekalian, pada pagi ini kita akan coba mengikuti webinar yang selanjutnya nanti akan dilakukan soft launch platform digital sawit kita. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini nanti akan kami undang partner narasumber. Yang pertama Dr. Anang dari Bappenas, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas. Kemudian Bapak Heru, Direktur Tanaman Tahunan, Direktur Jenderal Perkebunan dan Pertanian. Kemudian Direktur Pos Kahati. Terus yang keempat adalah pakar agroteknologi perkebunan Instiper, Bapak Dr. Winata. Dan nanti ada tambahan satu yaitu sawit kita yang menjelaskan mengenai platform digital sawit kita. Bapak Ibu sekalian, untuk mempercepat waktu dan kesempatan ini kami undang kepada Pak Dr. Anang yang ternyata dalam kesempatan hari ini akan diwakili oleh Ibu Puspita Suryani-Tias, Koordinator Fungsional Perencana Bidang Hortikultura dan Perkebunan. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Ibu Puspita Suryani-Tias. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, apakah suara kami sudah terdengar? Sudah sangat jelas Ibu. Kami silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Rektor Institut Pertanian Instiper Yogyakarta, Bapak Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, Direktur SPOS Indonesia dari Kehati, Bapak Ibu dosen serta rekan akademisi Instiper, serta seluruh Bapak Ibu hadirin dalam webinar ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena sekiranya Bapak Direktur yang akan hadir dalam webinar ini, namun pada saat yang bersamaan beliau harus melaksanakan penugasan lain sehingga beliau menugaskan kami untuk mengikuti webinar ini. Salam dari beliau untuk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mohon izin memperkenalkan diri, kami Puspita, perencana madya dari Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas. Mohon izin dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan pengembangan sawit rakyat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam paparan ini nanti kami akan menyampaikan 3 topik besar, dimulai dari kebijakan umum di bidang pangan pertanian, kemudian keragaan komoditas kelapa sawit nasional, dan yang terakhir terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kami mohon bantuan untuk dapat di-share screen bahan paparan kami. Ya, terima kasih. Nah, langsung ke slide selanjutnya. Pertama-tama kami ingin menyampaikan arah kebijakan pangan dan pertanian, utamanya yang menyasar isu keberlanjutan yang dituangkan di dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Nah, secara umum sektor pertanian itu mempunyai tugas untuk mencapai 2 prioritas nasional. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan yang dapat dicapai melalui peningkatan kualitas konsumsi, kemudian keamanan pangan, peningkatan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan, peningkatan SDM dan input pertanian lainnya, serta digitalisasi. Nah, di sini arah kebijakan yang diusung antara lain yaitu untuk peningkatan pangan lokal, kemudian diversifikasi pangan, usaha tani, pembiayaan inklusif, dan sistem pangan berkelanjutan. Nah, tugas yang kedua yaitu untuk meningkatkan nilai tambah, tenaga kerja, dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Nah, ini harapannya dapat dicapai melalui pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, dan non-agro yang terintegrasi hulu dan hilir. Di sini beberapa arah kebijakannya antara lain mulai dari hilirisasi industri, kemudian pendekatan yurisdiksi, budidaya berkelanjutan, agroforestry, dan lain sebagainya. Next, nah di dalam prioritas yang kedua, di dalam prioritas peningkatan nilai tambah itu salah satu komoditas prioritasnya yaitu kelapa sawit. Next, lalu di mana saja kelapa sawit ini dapat berperan di dalam RPJMN kita sebenarnya. Nah, jika kita telusur lebih lanjut di dalam dokumen RPJMN 2020 hingga 2024, kelapa sawit ini akan sangat banyak bersinggungan dengan prioritas nasional 1, yaitu untuk penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Dan 3 program prioritas di bawahnya, yaitu utamanya untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT, kemudian peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, dan industrialisasi, dan program prioritas ketujuh yaitu untuk peningkatan ekspor nilai tambah tinggi dan penguatan TKDN. Selanjutnya, di slide ini kami ingin mengulas sedikit mengenai arah pengembangan komoditas sawit yang telah dituangkan di dalam roadmap kelapa sawit dari 2019 hingga 2045. Next. Di dalam roadmap tersebut telah memuat langkah-langkah untuk mencapai visi pengembangan komoditas sawit yang berkelanjutan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama. Yang pertama yaitu untuk peningkatan produktivitas, kemudian yang kedua untuk pengembangan industri hilirisasi sawit, dan yang ketiga itu untuk penguatan ekosistem, tata kelola, dan capacity building berkelanjutan. Nah, untuk peningkatan produktivitas sendiri itu dapat dicapai melalui peremajaan, kemudian perbaikan kultur teknis, efisiensi PKS, hingga pengelolaan kebun kelapa sawit. Selanjutnya terkait dengan pengembangan industri, roadmap yang diusung yaitu mulai dari pengembangan substitusi impor dan juga pengembangan ekspor. Jalur utamanya yaitu untuk pengembangan, yang pertama untuk pengembangan oleofood kompleks, kemudian pengembangan oleokimia dan biomasa kompleks, dan yang ketiga untuk biofuel. Nah, sedangkan untuk yang penguatan ekosistem, tata kelola, dan capacity building berkelanjutan itu terdiri dari penguatan legalitas kebun, sertifikasi ISPO, kemudian riset, dan penguatan SDM dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kami ingin menjabarkan mengenai kondisi keragaan komoditas sawit nasional kita. Nah, ini adalah kondisi keragaan komoditas kelapa sawit kita, mulai dari sebaran wilayah produksinya yang sebagian besar itu ada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya, apabila melihat statistik secara lebih detail, di sini terdapat data produksi, produktivitas, dan juga luasan areal kelapa sawit yang dalam 5 tahun terakhir ini trennya agak sedikit meningkat. Nah, kemudian beberapa permasalahan yang dihadapi mulai dari ekspor sawit yang masih berupa bahan mentah, kemudian produktivitas yang masih rendah. Di sini tercatat hanya 3,6 ton per hektar dibandingkan dengan potensi produksinya yang seharusnya dapat mencapai 7,5 ton per hektar, dan masih lemahnya penggunaan benih unggul dan juga status legalitas lahan. Selanjutnya, slide selanjutnya.
Lebih lanjut, berdasarkan Kementan nomor 833 tahun 2019 tentang penetapan luas tutupan kelapa sawit Indonesia tahun 2019, total luas perkebunan kelapa sawit kita itu mencapai 16,4 juta hektar yang terbagi menjadi perkebunan rakyat seluas 7,9 juta hektar atau mencapai 48,5%-nya, kemudian perkebunan negara seluas 600.000 hektar atau 3,7%-nya, dan perkebunan swasta yang mencapai luas 7,8 juta hektar atau sekitar 47,8%. Lebih detail, kita melihat ke dalam perkebunan rakyat, di sini terdapat sekitar 2,7 juta kebun rakyat di dalamnya dengan produktivitas rata-rata masih sekitar 3,6 ton per hektar. Nah, petani kelapa sawit ini mengalami kerentanan dalam 4 bidang utama, yaitu yang pertama di dalam hal praktik pertanian yang baik atau penerapan GAP. Selanjutnya di sini di kedisiplinan petani itu sendiri dalam menerapkan praktik perkebunan yang baik dan dalam mengelola bisnis mereka juga masih agak rendah. Kemudian akses terhadap pasar juga masih sangat terbatas, serta yang inklusi keuangan yang diharapkan melalui pinjaman dapat membantu mereka untuk menerapkan praktik yang lebih baik dalam mengelola usaha taninya. Nah, untuk itu beberapa upaya yang kita dorong yaitu mulai dari peremajaan sawit, penggunaan benih unggul bersertifikat, kemudian implementasi pertanian presisi, dan juga penerbitan STDP. Nah, ini di slide selanjutnya adalah beberapa arah kebijakan yang didorong untuk peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen skala kecil atau pekebun rakyat kita. Yang pertama, kita dorong mulai dari penelitian dan pengembangan untuk implementasi pertanian digital. Selanjutnya, dengan berkembangnya teknologi dan IoT yang ada sekarang ini, maka kita juga akan berupaya untuk mengimplementasikan IoT ini di segala bidang untuk menarik partisipasi petani milenial. Nah, ini mengingat karena jangkauan luas kebun sawit rakyat kita yang cukup luas, sekitar 7,9 juta hektar, dan juga adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, di mana salah satunya itu kita harus menggunakan membuka akses untuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi petani. Dan arah kebijakan yang ketiga itu untuk mendorong mekanisasi sektor pertanian untuk peningkatan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Selanjutnya, kita akan memasuki topik yang ketiga terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, saat ini di lingkup global telah banyak inisiatif dan platform yang mengadres isu keberlanjutan, mulai dari kesepakatan bersama seluruh negara atau SDGs, kemudian perubahan iklim, climate change, sistem pangan berkelanjutan, kemudian climate smart agriculture, dan sebagainya. Nah, berbagai upaya tersebut adalah untuk mengarahkan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh negara ini dapat mengarah pada prinsip-prinsip berkelanjutan. Namun demikian, masih ada beberapa tantangan juga yang dihadapi oleh kita dalam mempromosikan prinsip-prinsip berkelanjutan ini. Antara lain masih tingginya polusi, kemudian penebangan hutan, adanya konflik lahan, kesenjangan kepemilikan, dan akses ke lahan. Nah, selanjutnya kami akan lebih detail ke SDGs. SDGs yang dideklarasikan pada tahun 2015 ini pada intinya itu untuk menggambarkan visi pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang dijadikan panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin di dalam 17 goals. Nah, di sini terdapat 5 prinsip utama di dalam SDG tersebut, mulai dari people yang ditujukan untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya. Kemudian planet, melindungi sumber daya alam kita, kemudian prosperity untuk kesejahteraan, peace, kedamaian, dan partnership. Ini yang utamanya karena tujuan pembangunan berkelanjutan ini tidak akan dapat tercapai jika berjalan sendiri-sendiri, namun kita harus kita capai secara bersama-sama. Nah, Indonesia sendiri yang menjadi bagian dari komunitas global juga menggunakan SDGs ini sebagai panduan di dalam merumuskan tujuan-tujuan pembangunan nasionalnya yang dituangkan di dalam RPJMN. Nah, dari 169 target global yang disusun di dalam SDGs, Indonesia ini telah mengadopsi 118 diantaranya.
Jadi ada 118 goals yang sudah kita adopsi di dalam dokumen RPJMN kita. Nah, selanjutnya dari 247 indikator global SDGs tersebut, Indonesia telah menggunakan 153 diantaranya, yang mana 74 indikator telah sesuai dengan indikator global dan sisanya sebanyak 79 indikator merupakan indikator nasional yang kita gunakan sebagai proksi dari indikator global. Slide selanjutnya, nah ini kelapa sawit sendiri dinilai oleh beberapa pihak itu dapat mendukung pencapaian tujuan dari SDGs. Nah, di dalam dokumen roadmap kelapa sawit yang telah kami jabarkan sebelumnya, komoditas kelapa sawit itu dinilai dapat mendukung pencapaian seluruh goal yang ada di dalam SDGs dengan berbagai indikator yang ada. Mulai dari tujuan pertama itu untuk pengurangan kemiskinan, kemudian yang kedua untuk zero hunger, dan hingga pada goals yang ke-17 yaitu terkait dengan kemitraan. Nah, di sini slide ke-11 hingga 14 menjabarkan secara detail indikator untuk tiap-tiap tujuan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti dapat membaca lebih detail mengenai indikator yang ada di dalamnya dalam slide yang dibagikan nanti. Selanjutnya ke slide 15. Nah, di sini namun demikian ternyata tidak semua pihak itu sepakat. Masih terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai kontribusi kelapa sawit kita terhadap SDGs tersebut. Nah, tabel di samping kiri ini menunjukkan pandangan berbagai pihak mengenai kontribusi kontribusi sawit terhadap pencapaian SDGs. Ini adalah hasil diskusi yang kita lakukan bersama dengan IRAI sekitar bulan Februari kemarin yang melibatkan Bappenas, kemudian Kemenlu, Gapki, dan lain sebagainya. Nah, di sini berbagai pihak yang belum mempunyai satu suara yang sama terkait dengan dukungan sawit terhadap SDGs. Nah, melihat dari pandangan banyak pihak, di sini sawit berkontribusi dalam goal 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, dan 15. Nah, namun yang perlu kita kita perhatikan, kita tidak boleh hanya asal klaim. Dari goal tersebut kita perlu membuktikan dengan data yang valid, update, dan terbukti secara saintifik, dan yang terpenting yaitu multi stakeholder sesuai dengan prinsip SDGs. Kita perlu memiliki narasi tunggal untuk sawit kita. Tujuannya agar kita satu suara di dalam membawa sawit kita ke dunia internasional. Hal tersebut penting karena itu terkait dengan kepercayaan dan juga keberterimaan konsumen sawit kita di pasar internasional. Nah, kriteria goal SDGs yang mungkin untuk diangkat sebagai narasi tunggal sawit kita itu antara lain yang memiliki data yang lengkap tentu saja, karena itu nanti kita harus membuktikannya di dunia internasional. Kemudian merupakan concern global dan goal yang perlu Indonesia angkat sebagai upaya untuk mendorong keberterimaan sawit kita di pasar global. Nah, dari hasil diskusi sementara, narasi tunggal yang untuk mendukung sawit ini itu utamanya terkait dengan 5 goal utama, yaitu goal 1, 2, 3, 8, dan 15. Next, di goal 1 atau tujuan pengurangan kemiskinan, kita ketahui bahwa karakteristik industri kelapa sawit ini bersifat padat karya. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja langsung hingga 4,2 juta dan tenaga kerja tidak langsung sebesar 12 juta. Nah, ini tentu saja tidak kita ragukan lagi kemampuannya untuk mendorong pencapaian goal 1 yaitu pengurangan kemiskinan. Kemudian terkait dengan goal 2 yaitu untuk pengurangan kelaparan, seperti kita ketahui dengan semakin meningkatnya pendapatan maka akses terhadap pangan juga akan semakin meningkat. Selanjutnya di goal 3 yaitu kesehatan dan well-being. Apabila diteliti lebih lanjut maka produk-produk sawit ini juga memiliki kandungan yang baik juga untuk kesehatan. Selanjutnya terkait dengan goal 8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Seperti kita ketahui di sepanjang supply chain kelapa sawit, pembukaan lapangan pekerjaan juga sangat besar. Terus kemudian adanya ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas sawit juga mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian terkait dengan goal 12 responsible consumption, di sini apabila kita membandingkan data produksi minyak nabati lainnya dengan kelapa sawit, maka
komoditas sawit kita itu produktivitas per hektarnya yang paling tinggi. Nah, selain itu kita juga sudah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang kita tuangkan di dalam ISPO kita. Nah, selanjutnya terkait dengan konsep keberlanjutan sawit di slide selanjutnya. Di sini yang perlu mendapat perhatian ekstra adalah yaitu untuk perkebunan sawit rakyat kita, di mana di sana terdapat 2,7 juta kebun rakyat yang tersebar di beberapa area sentra produksi, utamanya seperti Riau, Kalimantan Selatan, dan Jambi. Nah, mengapa kita perlu memberikan perhatian ekstra kepada pekebun rakyat ini? Karena keberlanjutan ini dapat terwujud apabila ada keseimbangan antara peluang ekonomi, kemudian pelestarian dan kesejahteraan sosial. Nah, jika sumber penghasilan masyarakat ini tidak dijamin atau dilindungi, pada gilirannya mereka tidak akan mau menjaga lingkungan hidup. Nah, perusahaan besar dapat mengikuti peraturan pemerintah dan memberikan nilai tambah melalui inisiatif yang mereka tempuh dengan kemampuan kapital mereka. Nah, namun di sisi lain, petani kelapa sawit akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Mereka dapat memenuhi persyaratan pemerintah, tetapi kurang mendapatkan dorongan untuk pemberdayaan dan berbuat lebih. Nah, di sini kita harus membuka peluang ekonomi yang lebih besar, fokus dalam memfasilitasi petani kelapa sawit. Jadi kita harus fokus untuk membantu petani sehingga mereka dapat menyediakan produk kelapa sawit yang berguna bagi seluruh masyarakat dan pada saat yang bersamaan juga mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ini adalah beberapa strategi yang akan kita tempuh terkait dengan pengembangan sawit rakyat berkelanjutan. Selanjutnya, nah di sini kita mulai dari tata kelola lahan, kemudian implementasi kebijakan yurisdiksi berkelanjutan. Di sini kita juga melalui, ini merupakan kebijakan baru juga ya, nanti akan kami jabarkan sedikit yang mengenai yurisdiksi berkelanjutan. Kemudian setelah itu kita juga akan dorong melalui upaya penguatan registrasi dan legalitas kebun rakyat. Nah, dari situ dengan menggunakan data yang akurat kita nanti juga dapat mendorong kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat ya. Kita dapat tahu lokasi di mana saja kebun-kebun yang memang memerlukan dukungan untuk peremajaan sawit dengan didampingi oleh petugas kita untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip GAP serta untuk memperoleh sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO. Nah, selanjutnya dari situ kita nanti juga akan mendorong ke arah hilirisasi serta promosi serta akses ke pasar sawit berkelanjutan. Nah, selanjutnya terkait dengan upaya untuk tata kelola dan yurisdiksi berkelanjutan. Nah, kita perlu mengenal juga apa itu yurisdiksi berkelanjutan. Nah, pendekatan yurisdiksi berkelanjutan sendiri itu merupakan kebijakan baru, sehingga kami sendiri pemerintah juga masih terus berupaya untuk menginterpretasikan kebijakan ini agar sesuai dengan harapan. Selama ini kita mengenal implementasi kebijakan keberlanjutan ini dengan menggunakan pendekatan landscape ekosistem yang tertentu yang dibatasi oleh bentang alam tertentu. Nah, bukan berdasarkan wilayah yurisdiksi tertentu. Nah, namun ke depan kita berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan yurisdiksi. Pendekatan yurisdiksi ini di dalam implementasi pembangunan berkelanjutan memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk memberikan solusi jangka panjang pada beberapa permasalahan yang ada. Antara lain karena pelaksanaan program akan lebih efektif dan efisien. Di sini di dalam pendekatan yurisdiksi akan ada kepala wilayah yurisdiksi yang akan menjadi dirijen untuk implementasi pembangunan berkelanjutan ini. Kemudian akan memungkinkan pengambilan keputusan multi pihak yang lebih luas lagi karena nanti kepala wilayah masing-masing yurisdiksi akan mengetahui kondisi daerahnya sehingga dapat memilih pihak-pihak mana yang memang benar-benar dapat berkontribusi di dalamnya. Kemudian konvergensi dan keselarasan juga akan lebih baik lagi terkait dengan poin pertama karena ada yang akan menjadi dirijen pelaksanaannya dan juga pembagian peran dan tanggung jawab juga akan lebih baik lagi. Nah, slide selanjutnya, salah satu upaya yang kita lakukan di dalam menginterpretasikan kebijakan yurisdiksi berkelanjutan ini, kita dibantu dengan mitra pembangunan kita dari European Forest Institute, di sini dengan didukung oleh tim dari Inobu. Kita mencoba untuk membangun sebuah studi terkait dengan implementasi yurisdiksi berkelanjutan yang dikenal dengan studi terpercaya.
Di studi ini kita mencoba untuk mengkomunikasikan keberlanjutan di level subnasional, menyediakan data resmi secara reguler, dan membantu pengambilan keputusan. Nah, dari data dan informasi yang disediakan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah dan juga pelaku rantai pasok untuk pengambilan keputusan terkait perdagangan kelapa sawit yang berkelanjutan. Nah, studi ini dimulai dari tahun 2018. Di sini dimulai dari pengembangan indikatornya, terdapat 22 indikator di dalamnya yang terbagi menjadi 4 pilar, mulai dari pilar lingkungan hidup, tata kelola, sosial, dan ekonomi untuk melihat seberapa keberlanjutan sebuah wilayah jurisdiksi itu. Nah, selanjutnya di tahun 2019 kita lakukan uji coba di 4 kabupaten terpilih, yaitu di Seruyan, Kota Waringin Barat, Rokan Hulu, dan Morowali Utara. Nah, saat ini sedang memasuki tahap pengembangan yang nantinya akan dilanjutkan melalui proyek kami. Nah, hasil yang diharapkan dari studi ini yaitu kinerja dan kredibilitas suatu yurisdiksi dalam membangun keberlanjutan akan lebih terukur. Kemudian investasi untuk komoditas berkelanjutan pada tingkat yurisdiksi juga akan meningkat. Keberterimaan pasar atas komoditas berkelanjutan dari suatu yurisdiksi juga akan meningkat. Nah, sebagai catatan penutup dari kami, di sini kita memerlukan kesepamahaman bersama terkait dengan pencapaian tujuan SDGs yang berkelanjutan. Di sini kita perlu memiliki satu suara bersama, karena jika kita tidak memiliki satu suara yang bulat terkait dengan posisi kelapa sawit kita di pasar internasional, maka itu akan menurunkan kredibilitas atau kepercayaan konsumen sawit kita terhadap produk-produk yang kita hasilkan. Selanjutnya diperlukan juga sumber data yang reliable dan bersifat update untuk membuktikan secara saintifik terkait dengan capaian pengembangan sawit di Indonesia di dalam mendukung pencapaian SDGs. Nah, ini mungkin kita perlu memiliki dashboard khusus untuk sawit yang terintegrasi. Selain itu juga kita perlu memiliki metode perhitungan atau memperdalam lagi indikator-indikator untuk tiap-tiap goal dari SDGs. Nah, di sini target dan metodologi untuk menghitung SDGs juga memang masih selalu berkembang. Di sini ada 3 tier untuk tiap-tiap target atau indikator SDGs itu. Yang pertama itu tier 1, itu di mana metodologinya sudah confirm dan data juga tersedia secara rutin. Tier kedua yaitu apabila salah satu dari kriteria tersebut dapat dipenuhi, dan tier yang ketiga yaitu apabila keduanya belum terpenuhi. Nah, memang kita perlu mempunyai indikator yang match sehingga dapat diakui secara global. Kemudian yang terakhir yaitu jaminan bagi perkebunan rakyat untuk tetap memperoleh penghasilan dan insentif. Di sini kita dapat dorong melalui pendampingan, penguatan SDM petani on farm dan vokasi yang pada gilirannya mereka akan dapat menjaga lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ibu Pusita. Saya kira ini paparan yang sangat lengkap. Bagaimana pembangunan nasional kaitannya dengan pertanian, perkebunan, dan juga di kelapa sawit. Ada hal-hal yang sangat menarik di laporan ini, bahwa dalam konteks sawit telah sedikitnya disepakati 9 capaian di dalam SDGs dari 17 tujuan target capaian dari SDGs. Ibu sekalian, kita pahami bahwa pembangunan dunia khususnya juga Indonesia mengacu pada capaian 17 SDGs ini. Dan capaian yang telah disampaikan tadi berkisar antara ada yang berkisar 6, ada yang berkisar sampai 17. Tapi setidaknya disepakati ada 9. Saudara-saudara sekalian, luar biasa, dan kita melihat bahwa akhirnya sawit telah ditetapkan sebagai komoditi strategis yang terus akan berkontribusi di dalam capaian SDGs, dan untuk itu harus berkelanjutan. Nah, bagaimana kelapa sawit ini pada saatnya bisa menjadi komoditi yang terus berlanjut
berkontribusi besar di dalam pembangunan nasional, dalam capaian SDGs. Pada saatnya nanti kami undang Bapak Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar untuk menyampaikan bagaimana arah perkembangan dukungan support dari Kementerian Pertanian khususnya untuk membangun sawit berkelanjutan. Sambil mempersiapkan pada Pak Direktur nanti kami dapat sampaikan bahwa saat ini telah ikut di dalam webinar ini 459 partisan hadir dari mitra SPOS, dari Caflek, KBCF, SCF, SPKS dari 5 daerah. Hadir juga kepala dinas perkebunan dari Skadau, Kota Waringin Timur, kemudian dari Kabupaten Pasir, jadi mitra-mitra kita. Karena kita saat ini telah bermitra pada 5 kabupaten di 5 provinsi untuk pengembangan digital. Bapak sekalian, tadi juga menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu Puspita bahwa pemerintah telah mendorong untuk implementasi penyiapan petani digital, implementasi internet untuk pertanian, juga upaya mekanisasi. Baik, Bapak sekalian, untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pertanian, Bapak Heru, kami silakan.